Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Abdurrahman bin Auf Samira, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Nah, sebelum guru kita Ustadz Haji Fauzi selaku Direktur Utama Samira Travel akan memberikan tausiah, nampaknya ada satu jamaah ini yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Ada Ibu Arda, betul ya Ibu ya? Boleh berdiri Ibu Arda, silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya, untuk tempat-tempat mustajab di Mekah dan Madinah itu di mana saja, nje? Sampun, Nggih. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Arda pertanyaannya. Nah, ini sekaligus dijawab oleh Ustadz Fauzi bagaimana dengan sekaligus ini disampaikan tausiahnya yaitu doa dan tempat mustajab. Fadol Ustadz Fauzi. Baik, sebelum menjawab pertanyaan Bu Arda, saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Al-Ashkandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau menyampaikan bahwa waktu terbaik seorang hamba itu ketika seorang hamba ini mengakui kelemahannya, kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya menyampaikan fakoh-fakohnya, menyampaikan hajat-hajatnya. Karena kita ini seorang hamba dan Allah suka banget. Maka waktu-waktu yang terbaik itu waktu di mana seorang hamba ini terus menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba yang cerdas maka dia akan memilih waktu-waktu yang terbaik dan tempat-tempat yang terbaik. Bisa jadi doa-doa kita ini ada doa yang belum diijabah sama Allah, ada yang ditunda oleh Allah, ada yang ditunda jauh, nanti dapatnya waktu nanti di yaumil akhir. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu pengen nggak doanya diijabah sama Allah? Hajatnya dikabul sama Allah? Maka seorang hamba yang cerdas adalah memilih tempat-tempat yang mustajabah dan waktu-waktu yang terbaik. Maka ketika Bapak Ibu pergi berumroh, kita akan ketemu waktu-waktu yang terbaik dan tempat-tempat yang terbaik. Semua yang bau-baunya surga itu sudah ada di Mekah Bapak Ibu sekalian. Tempat-tempat yang terbaik itu ketika kita berumrah, yang pertama itu adalah Multazam, tempat yang terbaik. Maka ketika kita pergi berumrah, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa. Multazam ini dari kata lazim, iltizam. Lazim itu artinya udah nggak usah ditanya lagi, udah approve, udah pasti, semua orang juga tahu, itu namanya lazim. Tahu apa? Tahu kalau kita nempelin wajah kita, nempelin tangan kita, nempelin badan kita di multazam. Multazam ini artinya kayak tape nek wong Jawa niku dilempar plok, nemplek di tembok. Nah, itu namanya iltizam, nempel. Tempat nempel namanya multazam. Jadi Pak, multazam ini dikasih garansi sama Allah. Kalau Bapak Ibu pergi ke Baitullah sepertiga malam terakhir, sepertiga malam sholat, tawaf dulu, tawaf sunnah, habis tawaf sunnah Bapak Ibu sholat, habis itu di multazam saat sepertiga terakhir malam itu, maka insya Allah doa-doa kita tembus Bapak Ibu. Mau semuanya? Kira-kira kalau kita tuker Pak, tuker ya,
duit kita 40 juta misalkan, 30 juta. Kita tuker dengan semuanya yang Bapak Ibu fakohin, yang Bapak Ibu butuhin. Kira-kira Bapak Ibu tuker nggak tuh? Tuker nggak? Tuker nggak? Tuker ya? Berangkat nggak berarti? Berangkat. Yang kedua, tempat yang istimewa itu kata Rasulullah, selama masih ada itu Hajar Aswad, selama masih ada, karena Hajar Aswad ini pernah nggak bermukim di Mekah, di Ka'bah, pernah diambil sama orang. Kata Rasulullah, selama itu Ka'bah ada yang namanya Hajarul Aswad, maka manfaatkanlah semaksimal mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Karena Hajarul Aswad itu nanti di yaumil akhir dia akan mempunyai dua mata yang dia bersaksi bahwa si fulan namanya Abdullah, si fulan namanya Abdurrahim. Dia pernah datang ke sini. Mungkin hari ini kita ini bertanya-tanya, gimana caranya ngedeteksi, men-scan orang ini pernah datang ke sini. Sekarang semuanya canggih, Pak. Betul nggak? Semuanya bisa terscan, bisa terikot. Maka Rasulullah SAW itu ketika memperlakukan Hajarul Aswad, Rasulullah pernah menciumnya. Rasulullah pernah memegang dengan tongkatnya. Rasulullah juga kalau dari jauh Rasulullah pernah istilam, Bismillahi Allahu Akbar. Tempat yang istimewa lagi itu namanya Makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini bukan makamnya Nabi Ibrahim. Makom Ibrahim ini adalah tempat dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diminta Allah untuk meninggikan Ka'bah, tempat pijakannya kaki Nabi Ibrahim alaihissalam itulah bekas tapaknya. Maka salah satunya sunnah ketika orang berumrah, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Hijir Ismail. Aisyah radhiyallahu anha pernah minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, pengen dong ke dalam Ka'bah. Bukan cuman di sekitar Ka'bah, pengennya masuk ke dalam Ka'bah. Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, ya karena Ka'bah itu dulu pernah ukurannya itu berubah-ubah. Dulu ukurannya segini, pernah dikecilin segini. Nah, bekas yang kemudian dikecilkan itu namanya Hijir Ismail. Itu dulu adalah dalamnya Ka'bah. Maka ketika kita sholat di Hijir Ismail, di bawah mizab, talang emas, yang di situ suasananya Masya Allah, suasana surga. Hajar Aswad ini kan batu dari surga, angin dari surga, Masya Allah luar biasa. Ketika kita minta di Hijir Ismail, maka itulah tempat-tempat yang mustajabah. Selanjutnya apa lagi? Sofa, Marwa. Saat kita di Sofa, saat kita di Marwa, itu adalah tempat-tempat yang istijabah. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang muslim yang cerdas, rasanya antara fakoh kebutuhan hidup kita ini dan masalah-masalah hidup kita ini, maka mestinya kita semuanya, kata Ustadz Rashad Kausar tadi, harusnya kita cerdas untuk memprioritaskan bahwa salah sama masjid Mekah, Madinah, Al-Aqsa ini harus menjadi prioritas. Mekah, Madinah, Aqsa. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Arda. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fauzi yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, Ibu Arda. Nah, selain para jamaah yang sudah mengajukan pertanyaan, kami nanti juga akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami, @damaiindonesiaku_tv1. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.